kedua dan yang ketiga, teknik penulisan. Langsung saja saya mulai dari pengertian. Pada prinsipnya, media pendidikan merupakan pelengkap yang dapat membantu guru menciptakan dorongan psikologis untuk belajar pada siswa-siswa. Perlu tidaknya media pendidikan digunakan tergantung dapat tidaknya media pendidikan tersebut memenuhi kriteria utama. Kriteria utama yang dipenuhi oleh media pengajaran menurut Suparno adalah motivasi, konsentrasi, reaksi, penyelenggaraan, dan pengertian atau pengulangan yang diinginkan. Dapat meningkatkan pengertian pokok pelajaran. Sebuah media pendidikan yang direncanakan secara tepat dapat pula memberikan pengertian yang tepat. Media pendidikan ini dapat berupa bagian atau model tentang konsep materi pelajaran yang akan ditetapkan kepada siswa. Dengan menggunakan media pendidikan, maka pelajaran yang disajikan dalam proses pembelajaran tidak hanya diterima oleh siswa secara verbalitas, tetapi dapat pula dimengerti dengan nyata. Dapat mencapai tujuan yang sebenarnya, media pendidikan harus selalu diarahkan pada tujuan khusus daripada pelajaran yang direncanakan dalam bentuk yang dapat mencapai tujuan yang sebaik-baiknya. Dapat menimbulkan minat terhadap mata pelajaran yang penting. Perlu disadari bahwa media pengajaran merupakan alat. Selain harus menarik dan menyenangkan, media pendidikan harus pula merangsang minat terhadap mata pelajaran itu sendiri, lebih-lebih daripada minat terhadap alat-alat pelajarannya, motivasi, tujuan, konsentrasi, dan reaksi. Meningkatkan kegairahan belajar. Media pembelajaran yang baik hendaknya dapat meningkatkan kegairahan belajar siswa dan membantu siswa memahami konsep materi pelajaran dalam proses mengajar di sekolah. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kriteria pemilihan media pendidikan diusahakan dapat meningkatkan pengertian pokok pelajaran, mendapat tujuan yang sebenarnya, menimbulkan minat terhadap mata pelajaran yang penting, serta dapat meningkatkan kegairahan belajar siswa. Gambar adalah merupakan bagian dari media pendidikan. Apabila gambar itu dimanfaatkan dalam dunia pendidikan, media adalah suatu alat atau bahan yang dipakai sebagai saluran untuk menyampaikan pesan atau informasi dari komunikator kepada komunikan atau pemberi kepada penerima informasi. Omer Hamalik menyatakan bahwa gambar diam adalah foto atau sejenisnya yang menampakkan orang, tempat, atau benda, sedangkan Swettina Soewando menyatakan bahwa gambar atau graphic aids ialah media yang memiliki kekuatan untuk mengajar atau membelajarkan, merupakan alat-alat pengajaran yang diamati atau dilihat dan bersifat menyederhanakan ide-ide dan fakta-fakta. Berdasarkan yang uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa media gambar adalah suatu fakta-fakta dan gagasan suara jelas dan kuat melalui perpaduan antara kata-kata dan gambar. Yang kedua yaitu building up prestasi belajar siswa dengan media inovatif. Keberadaan media dalam proses belajar mengajar sangat menentukan pencapaian tujuan pembelajaran, termasuk media gambar. Media gambar terutama pada mata pelajaran kewarganegaraan sangat dibutuhkan, mengingat kemampuan berpikir siswa perlu banyak dilandasi dengan hal-hal yang bersifat konkret. Berdasarkan hal di atas, berarti pembelajaran kewarganegaraan di kelas akan lebih efektif dan mudah dimengerti jika konsep kewarganegaraan direalisasikan ke dalam bentuk yang nyata. Dengan demikian, keberadaan media dalam pengajaran kewarganegaraan akan membantu siswa dan guru
Gambar sebagai salah satu media pengajaran adalah merupakan jawaban terhadap permasalahan dari kebatasan waktu, biaya, dan sulitnya mengunjungi lokasi atau objek pelajaran. Banyak hal yang dapat disampaikan melalui perantaraan media gambar dalam proses pembelajaran, termasuk mata pelajaran kewarganegaraan. Pemikiran inilah yang merupakan dasar berpijak bagi peneliti sehingga termotivasi melakukan penelitian yang berhubungan dengan media gambar dalam upaya meningkatkan prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran kewarganegaraan. Yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah apakah ada perbedaan prestasi belajar siswa kelas 10 yang diajar dengan menggunakan media bagian struktur pemerintahan dengan yang tidak menggunakan media gambar pada kompetensi dasar hakikat bangsa dan negara dalam mata pelajaran kewarganegaraan. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan prestasi belajar siswa yang diajar dengan menggunakan media bagan struktur pemerintahan dengan yang tidak menggunakan media gambar pada pelajaran kewarganegaraan. Adapun manfaat dari hasil penelitian ini pada dasarnya sebagai berikut. Yang pertama, memotivasi guru dan siswa untuk menggunakan media gambar dalam pengajaran kewarganegaraan. Kedua, dapat menjadi masukan bagi semua pihak yang berkecimpung dalam dunia pendidikan pada umumnya dan guru kewarganegaraan pada khususnya. Sedangkan hipotesis penelitian adalah ada perbedaan prestasi siswa kelas yang diajar dengan menggunakan media bagian struktur pemerintahan dengan prestasi belajar siswa yang diajar tanpa menggunakan media bagian struktur pemerintahan. Media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari medium. Secara harfiah berarti perantara atau penggambar. Makna pada umumnya adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari sumber kepada penerima informasi. Istilah media ini populer dalam bidang komunikasi. Proses belajar mengajar adalah proses komunikasi sehingga media yang digunakan dalam pembelajaran disebut media pembelajaran. Media pembelajaran adalah meliputi alat bantu guru dalam mengajar serta sarana pembawa pesan dari sumber belajar ke penerima pesan belajar atau siswa. Sebagai penyaji dan penyalur pesan, media belajar dalam hal-hal tertentu bisa mewakili guru menyajikan informasi belajar kepada siswa. Jika program media itu didesain dan dikembangkan secara baik, maka fungsi itu dapat diperankan oleh media meskipun tanpa keberadaan guru. Peranan media semakin meningkat sering menimbulkan kekhawatiran bagi guru. Adapun manfaat media pendidikan, teknologi pengajaran sebagai bagian integral dari pendidikan memalukan upaya manusia, guru, dan tetangga pendidikan atau sekelompok tenaga profesional lainnya yang sifatnya menyeluruh. Oleh karena itu, upaya memanfaatkan media dalam pendidikan dapat mengkaji kegiatan mengajar dan belajar berdasarkan pendekatan teknologis memerlukan keterampilan tersendiri. Karena itu, upaya pendidikan diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang bermutu secara kuantitatif. Demikianlah yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.